Indonesia secepatnya. It will take the bomb 43 seconds to reach Hiroshima. The Enola Gay strains to escape the fury she has unleashed. At 0, -15 seconds, a warning tone sounds in the plane. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi tokoh golongan muda yakni Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum saudara-saudara. Waalaikumsalam. Ada apa Sultan Syahrir? Saudara-saudara semua, saya mendengar berita yang sangat menggembirakan bagi kita semua, yaitu Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya mendengar berita ini dari stasiun radio luar negeri. Itu berarti telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia ini. Itu merupakan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi, apa yang Anda maksud dengan kekosongan kekuasaan? Maksud saya, Jepang sudah tidak lagi berkuasa di negeri ini karena mereka telah menyerah terhadap Sekutu. Sedangkan Sekutu belum sepenuhnya menguasai Indonesia kita. Oh, saya paham maksud Tuan. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Maka dari itu, mari kita semua sepakat untuk menolak segala bentuk hadiah kemerdekaan dari Jepang, karena kita yang akan menyusun kemerdekaan kita sendiri. Bung Darwis, benar, kemerdekaan adalah hak dan persoalan rakyat yang harus segera diproklamasikan. Mari kita semua meminta kepada Bung Soekarno dan Bung Hatta untuk memutuskan segala hubungan dengan Jepang. Saya setuju dengan usulmu itu, Wikana. Sebaiknya mulai dari sekarang kita harus meminta kepada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan itu segera. Saya setuju usul Anda, Tuan, karena waktu inilah yang tepat bagi Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Bagaimana? Setuju? Setuju. Baiklah kalau begitu, kalian semua sekarang harus pergi ke kediamannya Bung Karno untuk menyampaikan kabar ini. Saya dan yang lain akan memerintahkan golongan muda untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Baiklah, terima kasih Soekarni. Mari. Esokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda yakni Chairul Saleh, Darwis, Sultan Syahrir, Wikana, dan Latif mendatangi rumah Soekarno untuk memberitahukan kabar tersebut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karnonya ada? Ada hal yang penting yang ingin kami bicarakan. Oh begitu, ya sudah, ayo silakan masuk. Kebetulan Bung Hatta juga lagi ada di dalam. Terima kasih Bu, maaf kami buat Ibu repot. Soekarno datang bersama Fatmawati. Kemudian para pemuda berjabat tangan dengan Soekarno dan menceritakan maksud kedatangan mereka. Fatmawati pun pergi meninggalkan Soekarno dan para pemuda. Semuanya saya kembali di belakang dulu. Baik, terima kasih.
Saya dengar dari istri saya, ada yang ingin kalian bicarakan. Apa yang ingin kalian bicarakan? Kami ingin memberitahukan kepada Bung bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Kami mendengarnya dari siaran radio BBC London. Oleh karena itu, kami para golongan muda telah mengadakan rapat. Dan hasil rapat tersebut adalah menyetujui bahwa Bung Karno dan Bung Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Karena saya tidak dapat mengambil keputusan sendiri. Tidak mungkin kita merundingkannya dengan PPKI. PPKI adalah buatan Jepang, sedangkan kami sebagai warga negara Indonesia ingin bahwa kemerdekaan Indonesia berdasarkan rakyatnya sendiri. Ya, saya tahu bahwa memang PPKI itu dibentuk oleh Jepang. Tetapi itu merupakan satu-satunya jembatan bagi kita agar kita dapat memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi inilah kesempatan yang baik bagi kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak berpikir bahaya apa saja jika kita nekat untuk memproklamasikan Indonesia? Apalagi kekuatan militer Jepang sekarang di Indonesia dapat menghambat kemerdekaan kita. Yang jelas kami menginginkan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa kalian tidak terlalu tergesa-gesa? Apalagi berita tentang Jepang menyerah kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek terlebih dahulu dari sumber yang resmi. Jadi usulan kami belum dapat disetujui, tapi saya yakin bahwa berita ini benar adanya. Baiklah, beri kami waktu untuk berpikir ya. Baiklah, kalau keputusanku seperti itu. Baiklah, pembicaraan ini kita cukupkan sampai saat ini saja. Tidak apa-apa, silakan. Terima kasih, Bung Soekarno. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat golongan muda berpamitan dan bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Bung Karno meminta agar golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda terus mendesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan segalanya agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak berkuasa. Saya itu masalah kemerdekaan sebaiknya kita bicarakan dengan sedang PPKI dan berdasarkan susunan pemerintahan. Lalu, bagaimana dengan golongan muda? Apakah kita adakan saja? Lagi pula mereka masih muda, pemikirannya masih terlalu pendek. Kita harus melihat ke depan untuk mempersiapkannya dengan matang. Jika tidak, bagaimana nanti semuanya berantakan? Baiklah Bung, kita semua sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan dua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menyetujuinya. Mereka berdua tidak mempercayai berita tersebut. Begini saja, saya mengusulkan agar Bung Karno dan Hatta kita asingkan saja keluar Jakarta agar mereka terhindar dari pengaruh Jepang. Apakah kalian setuju usul saya? Ya, kami setuju. Tapi yang saya bingungkan, akan kita bawa kemana kedua tokoh nasionalis tersebut? Kemana saja, yang penting Bung Hatta dan Bung Karno aman. Kita serahkan saja tugas ini kepada Singgi dan Latif, karena mereka berdua adalah anggota tetap. Bagaimana Latif? Bagaimana kalau kita membawa mereka berdua ke Rengas Dengklok di dekat Karawang? Di sana, dekat dengan salah satu tempat pemusatan tentara peta yang keamanannya terjamin. Bagus, kami setuju dengan rencana tersebut. Ya, mari. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Pagi-pagi begini kalian sudah bertemu. Hatta!
kepada Jepang ikut kami. Ada apa ini? Kami akan membawa Bung ke tempat pengasingan agar terhindar dari pengaruh Jepang. Pengasingan apa? Jangan berdebat, cepat. Bung Karno sudah ada di sana. Cepat, turun. Cepat. Pukul setengah 6 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius pagi itu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa ini baru diketahui oleh Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah Anda tahu di mana keberadaan Soekarno dan Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bung. Mari masuk. Katakanlah kepadaku, di mana keberadaan mereka sekarang. Dan aku akan menjamin keselamatan mereka saat di Jakarta. Dan aku akan menjamin kemerdekaan pada esok hari. Apakah Anda berjanji dengan ucapan Anda? Ya, saya bersumpah. Tapi tolong bantu mereka agar bisa kembali ke Jakarta. Saya berjanji bahwa proklamasi akan dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus. Tetapi jika proklamasi belum dikumandangkan sampai 12 siang, maka nyawa saya adalah taruhannya. Baiklah, saya akan membawa Anda dan menunjukkan tepatnya di Rengas Dengklok. Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok. Lalu ketika sampai di Rengas Dengklok dan bertemu dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah ada Soekarno dan Muhammad Hatta? Bung, kami di sini. Syukurlah, kami baik-baik saja. Bagaimana dengan keputusannya? Ya, kami setuju bahwa proklamasi kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan orang Jepang. Lalu, bagaimana dengan pelaksanaannya? Bagaimana dengan besok? Pasukan di Jakarta sudah siap. Ya, baiklah. Kami akan melaksanakannya besok pagi. Baiklah kalau begitu. Tidak usah, mungkin saya akan menginap di rumah teman saya. Baiklah, jika itu kemauan Tuhan. Bagaimana kita akan membicarakan naskah proklamasi kemerdekaan kita ini? Karena Jepang tidak akan mengizinkan kita sekarang. Apalagi kita akan merumuskan proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita ke rumah Laksana Maeda? Dia adalah teman akrab saya. Dia akan mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tinggi Angkatan Darat. Pasti keamanannya terjamin. Baiklah, saya setuju. Baiklah, kita sudah tetapkan di sana. Setelah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Selamat siang. Siang, ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Begini, kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar Jepang menyerah kepada sekutu? Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Kami mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Berita tersebut memang benar, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak membuat kekacauan bagi keamanan Indonesia. Begini, kami memerlukan tempat untuk membicarakan soal rencana kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada esok pagi. Tunggu dulu. Bagaimana kita akan merumuskan naskah proklamasi di rumah seorang Laksamana Jepang? Tenang saja, saya akan menjamin keselamatan kalian semua di rumah saya. Mari. Terima kasih, Laksamana. Sebenarnya saya terus senang dengan berita tersebut. Silakan gunakan uang yang dibentukkan. Silakan. Terima kasih banyak, Laksamana. Apakah ada pena dengan kertas Laksamana? Ada, tunggu sebentar. Ini tuan untuk pena dan kertasnya. Terima kasih banyak. Bagaimana cara penandatanganan naskah ini? Menurut saya, naskah proklamasi ini tidak boleh ditandatangani oleh PPKI. Karena PPKI adalah buatan Jepang, sedangkan kita adalah negara Indonesia. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir di sini, seperti Amerika yang menandatangani deklarasi kemerdekaan mereka? Saya tidak setuju. Kita tidak boleh meniru bangsa lain. Kita bangsa Indonesia. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain.
Bagaimana Bung Karno? Menurut saya, karena ini berkat rakyat Indonesia, maka naskah ini harus ditandatangani oleh bangsa Indonesia sendiri. Ya, saya setuju. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh Anda dan Bung Hatta sebagai wakil dari rakyat Indonesia? Ya, usulan yang bagus. Apakah hadirin sekalian setuju? Setuju. Baiklah, Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Baik, apakah di sini ada mesin ketik? Ada, tadi saya. Perundingan di rumah Laksamana Meda, Soekarno pulang dan disambut istri tercinta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas, bagaimana hari ini? Apakah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, itu semua berkat Gusti Allah yang telah memberikan jalan untuk melakukan proklamasi kemerdekaan. Oh ya, apakah kalian sudah merencanakan proklamasi besok? Ya, kami sudah merencanakan proklamasi tersebut. Kami akan melaksanakan upacara bendera dengan diiringi lagu yang diciptakan oleh Suparna. Bukannya kita belum punya bendera? Astagfirullah, saya lupa Bu. Bagaimana kalau ibu yang buatnya? Tapi ibu tidak punya kain Mas. Yang ada hanya kain merah dan putih, tidak apa-apa. Tidak apa-apa Bu, buat dengan sederhana, yang penting niat. Baiklah Mas, tapi ibu punya ide bagaimana kita menamakan benderanya Sang Saka Merah Putih? Iya, kita namakan Sang Saka Merah Putih. Ya sudah Mas, Mas bersiap untuk melakukan proklamasi besok.
proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dengan tempo yang secepat-cepatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945 atas nama bangsa Indonesia. Latif Suhud. Kalian diberi kehormatan mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah bangsa Indonesia. Baik, Komandan, kami tidak akan mengecewakan Anda.